Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa NTV rahimakumullah, pada saat ini kita akan membahas seseorang yang mencari kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah, pada saat ini betul-betul kita bersyukur kepada Allah yang tidak hanya teruntai lewat ucapan, lewat lisan, namun juga betul-betul di dalam hati yang paling terdalam kita bersyukur kepada Allah. Kita ditakdir, karena tidak semua orang, tidak semuanya itu ditakdir berada di bulan Ramadan. Kita mau menerangkan berkaitan dengan seseorang pencari kebahagiaan akhirat dengan totalitas. Di dalam Ramadan ini, ibadah sunnah itu akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah setara ibadah wajib. Ibadah sunnah seperti ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70. Maka banyak sekali. Makanya kita kalau di bulan Ramadan ini jangan sampai menyia-nyiakan ibadah sekecil apapun. Sekecil apapun jangan disia-siakan, karena ibadah akan dilipat gandakan. Seseorang yang ahli dunia, pencari dunia, ketika dikatakan kepadanya, wah di sana ada barang murah, sampean kulaan di sana, sampean beli di sana, sampean kemudian akan dijual, itu akan untung 70 kali lipat sampean. Sampean beli baju di sana, saya punya di sini, saya punya di sana itu kenalan. Kalau sampean beli di sana, nanti ketika sampean jual lagi, sampean akan untung 70 kali lipat. Andai kata sampean belinya nanti 1 juta, akan untung sampai menjadi 70 juta. Wah, orang pencari dunia kalau ada kabar seperti itu enggak usah nunggu kapan, besok saja sudah. Enggak, sekarang. Dilakukan sekarang. Hujan diterak, enggak peduli sudah. Panas, hujan, apa ada, bahkan andai kata ada bencana sekalipun diterak. Kenapa? Dia mengetahui kabar akan dilipat gandakan. Itu orang yang mencari kebahagiaan dunia sampai seperti itu. Masa orang yang mencari kebahagiaan akhirat dia tidak ada kemauan? Sudah diberikan kabar oleh Kanjeng Nabi, dilipat gandakan amal ini di bulan Ramadan. Masa tidak ada peningkatan amal? Hanya stagnan, hanya itu-itu saja. Nah, makanya kita harus betul-betul meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur kalau kita nanti konsisten, kita istiqomah lanjut nanti. Kenapa seperti itu? Karena kita itu di akhirat hidupnya selamanya. Kalau kita di dunia hidup 60 tahun. Sekarang kita di dunia sudah berkurang kuota umur kita. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu memberikan gambaran. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau memberikan gambaran. Kalau kita di dunia ini hidupnya 60 tahun. Lalu kemudian kita tidurnya 24 jam, kita tidur 8 jam. 8 jam. Itu kalau 8 jam itu biasanya kalau malam paling tidurnya jam 9 itu sudah tidur. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti jam 9 tidur, jam 4 subuh bangun. Nah, kalau jam 4 subuh itu mungkin sudah subuh, sudah tahajud itu. Itu sudah 8 jam. Kalau ditambah tidur 2 hari, wah itu sudah lebih itu. Kata Imam Ghazali, jangan sampai lebih tidur jadi 8 jam. Kenapa? 8 jam itu saja secara usia kita sudah berkurang banyak. Iya, berkurang banyak usia kita. Kenapa? 24 jam 8, berarti sepertiga. Kalau usia kita 60 tahun, maka dikurangi sepertiga, ya, sepertiga 20 tahun. Berarti tidurnya saja kita 20 tahun. 20 tahun dibuat tidur. Kalau umur kita 60 tahun. Terus diambil masa balik. Masa balik itu tidak dicatat pahalanya, dosanya. Tidak dicatat, itu masa main-main. 15 tahun katakan.
Berarti usia kita tinggal 25 tahun. 25 tahun ini dibuat cangkruan, dibuat kegiatan-kegiatan tidak penting, dibuat melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu bekal kita untuk akhirat mana? Bekal kita untuk akhirat mana? Jadi ulama itu seperti itu, dikalkulasi, usia ini dikalkulasi seperti itu. Tidak hanya menjalankan kehidupan pokoknya ngalor, pokoknya ke selatan, ke utara, barat, timur. Pokoknya ada teman gini, ikut gini, enggak. Ada target betul. Karena ini ngejar kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini hanya ujian. Enggak sebenarnya, enggak. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Setelah kontrak kita sudah habis, sudah. Itu tadi yang hitungan-hitungan itu 60 tahun itu, kita yang mulai dari nol itu, kita kan sekarang sudah melakukan sebagian usia kita. Artinya kita sudah ada yang usia 20 tahun, sudah ada yang 30 tahun, sudah dan seterusnya. Itu bahkan lebih kurang lagi itu. Enggak 25 tahun lagi, masih kurang itu di bawahnya. Nah, makanya kalau kita tidak betul-betul totalitas ibadah, kita salah besar. Bahkan Habib Zain itu kalau mengajari santri-santrinya, itu ibadah setiap hari itu dikodok. Dikodok itu bagaimana? Dikodok itu ditambel di hari Jumat. Contoh umpamanya, sekarang sholat duhur, tidak melakukan sholat qobliyah. Qobliyah itu sebelum sholat itu, ba'diyah setelahnya. Sholat duha tidak sholat juga, dicatat. Jadi dicatat qobliyah. Sekarang saya hari Kamis tidak sholat qobliyah. Duhur 2 rakaat tidak. Ba'diyah duhur juga tidak sholat. Duha tidak sholat. Besoknya lagi, saya hari Sabtu kemarin tidak sholat sedekah subuh, dicatat. Kemarin saya tidak baik kepada orang, dicatat. Kemarin saya itu tidak bakti kepada orang, dicatat. Saya kemarin kok tidak baca Quran, ini dicatat. Bagaimana dicatat? Nanti dikodok pada hari Jumat. Jadi nanti dikodok pada hari Jumat. Ya monggo kita laksanakan ini nasihatnya ulama ini. Betapa para pengejar akhirat itu luar biasanya ibadah. Jadi nanti ketika sholat Jumat itu datangnya lebih awal, bisa jam 8 atau jam 9 kan disunahkan datang lebih awal. Itu baru nanti dilihat catatannya, kemarin saya, apakah boleh sholat itu dikodok? Sholat sunnah yang mempunyai waktu itu boleh dikodok, kecuali sholat sunnah mutlak itu tidak ada kodok. Kalau sholat sunnah yang di waqt yang punya waktu seperti sholat qobliyah, seperti sholat seperti sholat ba'diyah, sholat duha, bahkan sholat tahajud yang dia rutin melakukan boleh dikodok. Kenapa? Karena ini waktu sudah berlalu, tidak akan terulangi lagi, dikodok, makanya dikodok. Kita sekarang katakan jam 2 siang. Besok ada jam 2 siang lagi, tapi tanggal sudah beda. Besok sudah beda tanggal lagi. Besok sudah ganti bulan, ganti tahun. Nah gitu. Makanya dikodok. Ulama itu seperti itu. Totalitas, betul-betul totalitas terhadap urusan akhirat. Nah, kalau kita betul-betul mencari kebahagiaan akhirat, totalitas. Biasanya waktu kullu nafsin min anfasin jauharatun la qimatalah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayah itu, beliau menjelaskan bahwasanya waktu ini adalah bagaikan sebuah permata yang tidak ternilai harganya. Kita kalau punya sesuatu yang mewah saja, tapi harganya masih ada lah, masih bisa terjangkau lah harganya. Katakan berapa juta, 50 juta kan masih terjangkau, 100 juta masih. Itu kita rawat, kita bersihkan, kita jangan sampai ada yang lecet, kita rawat. Waktu ini adalah tidak seperti itu gambarannya, bahkan tidak ternilai harganya. Makanya ulama itu betul-betul mengkodok setiap apa yang tertinggal dari ibadahnya. Itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib seperti sholat sengaja dikodok, tidak boleh, dosa besar. Sholat sengaja nanti aja sekalian saya sholat duhur sekalian nanti sholat asar jadi satu, tidak boleh itu. Mengeluarkan sholat dari waktunya itu dosa besar. Wajib qodho tapi dosa besar, harus wajib taubat itu. Seperti itu. Kiranya itu semoga kita dikarunia kesemangatan oleh Allah,
diberikan kita itu orang-orang yang betul totalitas oleh Allah untuk mengejar kebahagiaan yang hakiki yaitu di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.